Welcome back guys, wish you good health dan selamat datang kembali di channel YouTube Kevin Saili. Di video kali ini teman-teman akan menemukan informasi menarik berkaitan dengan Bitcoin yang hari ini melonjak naik lumayan luar biasa sampai ketarik ke level kisaran 39.500, tapi sekarang lagi retrace balik atau pullback balik. Nah, kira-kira Bitcoin USD bakal kemana geraknya guys? Akan kita kupas secara tuntas melalui video yang ada di channel Kevin Saili. Jadi jangan kemana-mana. Jika kalian suka dengan konten cryptocurrency dan kalian suka dengan make money dari trading, subscribe channel ini. Jangan sampai ketinggalan di next videonya. Right, langsung aja kita masuk ke kontennya. Before I start, as usual, as always, saya remind ini bukan financial advice, jadi jangan trading based on this video. Ya, tetap do your own analysis. Right, so jadi ini pembelajaran aja teman-teman. Ada beberapa kabar baik yang bisa kita bahas melalui pergerakan hari ini. Untuk daily, kita bahas nanti. Kita sekarang masuk ke time frame 4 jamnya dulu. Nah, teman-teman, kemarin itu tepatnya benar-benar baru banget kemarin saya sempat bahas ya bahwa mana tuh? Right. So, si exponential moving average itu kita memang expect akan terjadi bullish cross dari kemarin gitu kan. Karena kita udah lihat bahwa si Bitcoin itu manage to close above the level of exponential moving average yang periode 55. Dan after that, saya sudah sampaikan juga bahwa memang si Bitcoin itu harus retest, dan ketika retest dia harus successful berada dan bermain di atas level exponential moving average yang 55 ini. Kalau misalkan sudah terkonfirmasi, artinya kita tinggal tunggu beberapa candlestick lagi sebelum dia benar-benar bersilangan gitu. Dan bersilangannya ini membentuk yang namanya bull cross gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman cek, ini kan udah cukup lama nih teman-teman dari bull cross yang terakhir ya. Terakhir itu malah kita dapatnya bear cross ya di sini. Nah, since then, tepat ini kisaran tanggal 12 Mei 2021, kita nggak pernah ketemu lagi yang namanya persilangan antara exponential moving average ini. Sampailah kemarin itu sempat hampir ya teman-teman ya, hampir. Tapi sayangnya rejection itu kembali terjadi di exponential moving average yang 55. Nah, good newsnya adalah sekarang dia sudah berhasil close di atas resistance itu atau exponential moving average 55 ini. Itu adalah merupakan salah satu good newsnya gitu ya. Tetap teman-teman, based on chart patternnya, kemarin sudah saya bahas juga, ini belum terkonfirmasi breakout. Artinya kita berpotensi ngelihat Bitcoin kemungkinan akan ngetes level bottomnya lagi atau level supportnya lagi teman-teman. As we speak yesterday, ini ya, kita gambar garisnya dulu, right? Oke, dan bottomnya teman-teman ini ya. I hope you agree with me guys dengan pattern yang ini. Therefore, kita membentuk symmetrical triangle, dan sebenarnya ini adalah bilateral pattern. Jadi bisa aja breaknya ke atas, bisa breaknya ke bawah juga gitu. Sebenarnya ada sedikit obstacle yang harus kita lalui bersama-sama teman-teman. Kita harus menunggu si Bitcoin ini successfully breakout atasnya dulu ya. Karena di sini sebenarnya secara nggak langsung ini ngebentuk rising wedge pattern ya. Dan ini kurang bagus teman-teman, karena ya sebenarnya sih kalau misalnya kayak gini paling nggak jauh-jauh daripada decline yang terjadi di sini, dan kita akan melihat Bitcoin kembali retest lagi ke level bawahnya ini gitu ya, for beberapa hari ke depan. Dan ya kita extend lagi lah si symmetrical triangle ini, dan skenario nya paling nggak jauh-jauh kayak gini teman-teman ya. Dia akan main lagi ke bawah, terus dia akan balik lagi naik ke atas ke pantul mungkin ya kan. Sorry guys, ya kayak gini lah ya kurang lebih ya, sebelum akhirnya dia benar-benar break out, like that. So many possibilities kalau misalnya kita ngeliat sekarang ya teman-teman. Dan saya juga percaya ya symmetrical triangle-nya intinya belum breakout, that's it gitu. Perkara ini akan jadi rising wedge pattern atau enggak ya belum bisa dikonfirmasi juga, cuman berdasarkan pergerakan yang ada sih menunjukkan demikian teman-teman. Maka kita akan berpotensi ngelihat si Bitcoin either itu nge-retest lagi ke level si exponential moving average ini lagi, atau ya memang dia akan sideways di dekat level-level ini dan berakhir dengan good news
breakout ke atas gitu ya untuk symmetrical triangle-nya. Tapi satu hal yang pasti teman-teman, tadi sempat banyak ya mulai bermunculan bilang, wah Bitcoin breakout, yang ditunggu-tunggu breakout gitu teman-teman. Tunggu dulu ya, teman-teman tetap harus mengantisipasi yang namanya false breakout. Dalam trading ini sering banget terjadi, mau itu di stock, mau itu di forex, mau itu di cryptocurrency sekalipun, saya cukup yakin ini sering terjadi teman-teman. Yang namanya false breakout ini justru biasanya membentuk satu pattern lagi, seperti misalkan contoh ini teman-teman ya. Ini kan panjang banget nih tail candle-nya atau shadow candle-nya. Itu malah ngebentuk yang namanya shooting star candle. Nah, nggak harus perfect bentuknya kayak gini gitu loh teman-teman. Tapi ya inilah shooting star candle. Banyak banget percontohannya teman-teman, tinggal cek aja, tinggal cari aja shooting star candle tuh ya. Long upper shadow, candle close di bottom, third of height, ya kan, little or no lower shadow. Oh, ada rules-nya ternyata ya. Tapi ya kalau kita lihat ini kan nih little or no shadow, ya kan. Dan kita dapat konfirmasi di next candle-nya, dimana sempat menjulang tinggi juga, tapi dan dia close-nya malah lebih rendah dari yang sebelumnya, atau kita bisa bilang close-nya lower dari candlestick yang sebelumnya. Dan ini ya merupakan indikasi teman-teman bahwa si bearish akan bermain lagi. Si seller akan masuk lagi dan potentially marketnya akan coba retest lagi, either itu ke level ini ya kan, karena ini kalau misalnya secara time frame kecil kita ngeliat di sini ada resistance, right? So dia berpotensi ngetes ke level itu ya kan, sebelum meneruskan penguatan, atau ya bisa jadi dia retest lagi ke atas, kena resistance, terus malah jadi break lagi ke bawah. Gitu ya pergerakan untuk Bitcoin kurang lebih. Tapi good news ya teman-teman, at least kita dapat momentum buyer dan kita ngelihat adanya bull cross terhadap exponential moving average, yang mana sudah lama tidak terjadi ya. Terakhir kali terjadi itu bearish cross itu di tanggal 12 Mei 2021, atau ya kisaran tanggal itulah. Nah till now baru kita ngelihat lagi nih adanya indikasi yang positif terhadap si Bitcoin, right? So kurang lebih seperti itu untuk time frame kecilnya di H4. Oke, now kita masuk ke time frame yang besarnya teman-teman. Karena ini pertama saya sampaikan dulu bahwa selalu ya kita kan udah berkali-kali ngebahas teman-teman, kalau kita sih cukup percaya bahwa ini kita bermain di dalam Elliott wave ya. Ini adalah correction wave-nya ya. Oke, berlanjut ke sini si wave ya kan. Dan kita akan ngelihat potentially jadi impulse wave dari sini gitu. Kalau misalkan ini benar-benar sudah benar-benar bottomnya ya. Kalau secara pattern sih di sini sedikit sedikit higher low dan sedikit menunjukkan adanya potentially menjadi double bottom, which is ini menjadi bottom yang cukup strong untuk si Bitcoin-nya. So kalau misalnya itu terjadi, dan ini adalah awal dari impulse wave yang berikutnya, yaitu wave 1, 2, 3, 4, 5 lagi dari si Elliott wave itu sendiri. Oke, lanjut ke time frame yang daily-nya teman-teman. Kita hapus dulu ya. Oke, masuk ke time frame daily. Nah, good news lagi teman-teman. Kemarin itu kan saya sempat bahas juga ya teman-teman ya, bahwa di daily itu sebenarnya dia bukan yang ngebentuk symmetrical triangle gitu. Based on line chart kita bisa ngelihat bahwa ini lebih cenderung ke arah descending triangle. Nah, good newsnya adalah descending triangle ini sudah breakout ke atas teman-teman ya. Biasanya kalau misalnya breakout kayak gini, targetnya semana gitu, bisa diukur nggak? Ya tentu bisa, kita tinggal ukur dari sini ya teman-teman. Oke, lalu tinggal kita geser pindah ke atas dari pasca dia breakoutnya. Artinya si Bitcoin itu sendiri berpotensi nge-retest level 43.000 sampai mungkin 45.000 kalau misalkan yang di time frame H4-nya segera breakout. Kalau misalkan belum, ya mungkin aja nanti, ini kan ada 4 jam lagi nih ya, which is ada satu kali candle 4 jam lagi, after ini close jam 3 nanti, bisa jadi ini false breakout, balik lagi ke dalam gitu loh. Ya selama dia hari ini bisa close di atas level 37.700 lah, maka ini adalah good news buat kita gitu. At least di time frame daily-nya dia sudah successfully menegate atau intinya descending triangle
yang kita khawatirkan kemarin berpotensi menjadi bullish skenario itu sudah berhasil digagalkan. That's it. Itu yang paling penting ya untuk pergerakan Bitcoin saat ini. So, sedikit masukan aja untuk teman-teman terutama yang lagi trading. Kalau misalnya trading di futures juga harus hati-hati terhadap false breakout. Jadi saya lebih prefer kalau misalkan trading ya pribadi lebih prefer nunggu close candle, karena setelah close candle kita baru benar-benar bisa dapat konfirmasi gitu. Karena tadi ternyata ya ada aja gitu beberapa teman-teman yang nanya, dan kebetulan karena saya telat jawab, mereka ternyata udah entry dulu gitu loh di futuresnya, dan ya berakibat mereka akhirnya cut loss lagi teman-teman. Ya karena memang ternyata belum breakout gitu. Ketika melihat kayak gini ya jangan sampai kepancing untuk entry duluan gitu. Ingat loh, dalam trading salah satu kunci keberhasilannya itu adalah sabar gitu loh. Kalau misalnya teman-teman buru-buru ya kayak gini akhirnya mereka kena false breakout, buru-buru gitu kan, pikiran udah breakout nih saatnya entry gitu. Ya ternyata walaupun tinggal 15-30 menit aja bisa berdampak false breakout itu tadi, dan ini malah menjadi nggak terlalu bagus gitu loh. Malah sebenarnya kalau misalnya terjadi kayak gini, teman-teman bisa manfaatin untuk nge-short sesaat ya kan. Let's say teman-teman nge-short, oke, short di level ini, after dia close candle-nya jadi red candle atau jadi bear candle ya kan, target profit kalau usah jauh-jauh segini, stop loss-nya kecil aja teman-teman di atas highest yang terakhirnya. Udah oke kok, risk ratio-nya 1:1,5, nggak terlalu bagus, tapi ya oke lah untuk cari tambahan kecil-kecilan gitu kalau teman-teman iseng. Tapi ya itu ya, maksudnya sedikit bagaimana kita bisa memanfaatkan satu kondisi market, apalagi ketika dia bergerak di dalam pattern kayak gini gitu. Ini kan pattern sudah berulang nih selama hampir kurang lebih 1 bulan lah ya. Ya kurang lebih hampir sekitar 2-3 minggu lah. Kalau misalkan memang ya stay di bawah level resistance ini ya turun lagi ya bukan merupakan suatu hal yang aneh gitu, itu malah jadi sesuatu hal yang wajar gitu karena kita bermain di dalam pattern. So that's it for Bitcoin video. Mudah-mudahan teman-teman terbantu, bisa dapat referensi lagi, dan jika teman-teman suka klik like-nya, share ke teman-teman lagi yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe supaya nggak ketinggalan di konten-konten berikutnya. So that's it untuk Bitcoin. Kevin, peace